Kira-kira mana yang lebih menarik, spanduk yang kiri atau spanduk dengan desain yang kanan seperti ini? Kita banyak temui ya spanduk untuk toko-toko offline, khususnya toko sembako. Kali ini kita studi kasusnya toko sembako, lebih banyak menggunakan template seperti ini. Namun seharusnya membuat orang melihat itu harus punya value lebih terhadap bisnis kita, karena bisnisnya kompetitornya banyak, orang yang punya bisnis sejenis banyak. Nah, apa yang membuat orang tertarik untuk melirik dulu toko kita adalah salah satunya adalah spanduk yang kita pasang di depan toko kita. Sama-sama bahannya sama, dari bahan putih polos, tapi kalau kita bisa mengubah sedikit aja strateginya, itu akan jauh lebih menarik daripada spanduk di toko orang lain. Kita bedah satu persatu ya strateginya untuk mendatangkan pembeli ke toko offline. Spanduk tadi itu salah satunya aja. Kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang trik mudah dan murah mendatangkan pembeli ke toko offline kita. Oke, kita langsung ke yang pertama ya. Kita harus menyiapkan pemikatnya dulu. Siapkan pemikat dulu untuk toko kita. Pemikat artinya adalah hal-hal yang dapat membuat orang itu tertarik untuk datang terlebih dahulu. Dalam hal ini studi kasus kita adalah toko sembako. Berarti yang kita jadikan pemikat nomor satu adalah harga yang murah daripada toko yang lainnya. Namun kalau berhenti di harga murah, kita nanti akhirnya akan perang harga. Dan kita tahu sendiri untuk produk-produk retail, produk-produk sembako itu untungnya tidak terlalu banyak. Kalau kita menetapkan harga yang terlalu murah, ketika harga kulaannya naik, kita bingung bagaimana cara menjualnya karena untungnya sudah terlalu tipis sekali. Nah, supaya tidak hanya tergantung di harga murah, kita juga harus siapkan pemikat yang lain, yaitu bonus pembelian. Jadi harga murah ini memang bagus untuk menarik perhatian, khususnya di toko sembako, toko retail. Tapi kita juga harus punya strategi untuk memberikan bonus pembelian untuk produk yang lain. Kalau mungkin produk-produk yang utama itu dengan harga murah, kemudian kita buat bonus pembelian untuk produk yang lainnya. Ketika orang belanja di tempat kita misalkan ya, pakai pembelian minimal 100.000, 50.000, itu dapat bonus berjenjang. Bonusnya bebas, kita bisa atur sesuai dengan keuntungan yang kita dapatkan. Jadi kita bisa menyesuaikan, tidak harus besar, tapi setiap orang belanja minimal nominal tertentu, dia dapat bonus pembelian. Yang ketiga, pemikatnya kita bisa buat paket praktis. Nah, sekarang ini kan banyak keluarga-keluarga muda yang sedang naik ekonominya. Nah, kita bisa membuat bisnis kita ini seperti asisten untuk mereka, karena mereka itu sudah terlalu sibuk, tidak terlalu ngurusin yang terlalu detail tentang kebutuhan rumah tangganya. Pokoknya pengennya ada aja, mereka tinggal bayar berapa. Nah, kita sebagai pemilik toko, kita bisa menyiapkan paket-paket praktis yang orang sekali bayar aja tapi kebutuhannya terpenuhi. Misalnya paket sembako bulanan, mulai dari beras, minyak, gula, itu sudah dipaketin dalam satu kemasan, dan itu praktis. Kita bisa hitung nanti kira-kira dalam waktu 1 minggu atau 3 hari atau 5 hari, produk itu butuhnya orang rata-rata seberapa. Nah, itu kita bisa buat paket sembako A, paket sembako B, macam-macam seperti itu. Jadi kita bisa membuat paket untuk produk sembakonya atau untuk produk yang lainnya juga. Yang misalnya mereka beli produk A, mereka dapat paket yang juga produk B juga, misalkan sabun sama odol. Jadi itu jadi satu paket. Kalau odol atau pasta gigi itu habisnya mungkin sekitar 1 bulan, yang besar kita paketin dengan sabun yang habisnya juga 1 bulan. Jadi beli paket sabun 1 bulan, nanti satu paket dengan pasta giginya untuk kemasan 1 bulan, tapi dengan harga yang lebih murah sedikit. Jadi lebih menguntungkan ketika beli paket, dan mereka tidak terlalu pusing mikirin beli perlengkapan mandinya juga. Jadi kita sudah jadi paket satu, orang akan lebih praktis, orang tinggal bayar satu kali transaksi aja. Kemudian yang kedua adalah kita membuat kontennya. Nah, ketika kita membuat konten,
Ini artinya kita sedang menyiapkan jalur distribusi informasi tentang marketing itu 24 jam. Karena konten ini maksudnya konten di sosial media, di media sosial. Konten ini adalah mesin pemasaran kita yang bekerja 24 jam. Isinya adalah tentang ketakutan dan keinginan. Cuma dua itu aja. Ketakutan kalau nanti misalnya habis. Ini tadi kan tentang ketakutan ya, desain ini tadi ya. Apa yang habis di rumah daripada nanti balik lagi mampir dulu sini. Ini tuh tentang ketakutannya orang. Contoh ya, itu contoh yang spanduk. Nanti di online juga sama seperti itu juga. Ketakutannya apa kira-kira orang ketika ada yang berkaitan dengan produk rumah tangganya dia, sembako yang ada di rumahnya dia. Kemudian tentang keinginan. Nah, keinginan ini, konten-konten tentang keinginan ini menarik orang yang tidak terlalu butuh sebenarnya, bukan sembako, tapi dia pengen sesuatu yang mempermudah dirinya, membuat dia menjadi lebih nyaman. Ini contohnya adalah bisa order online. Terus kemudian orang dapat bonus pembelian bulanan. Jadi setiap bulan belanjanya berapa, kita mengikat orang untuk jadi pelanggan tetap kita, makanya bonusnya kita buat bulanan. Terus setelah konten cuma dua itu ya, ketakutan sama keinginannya orang itu apa aja itu diolah jadi banyak hal nanti. Kemudian kita pakai spanduk. Spanduk ini bisa provokatif ya, jangan cuma spanduk yang seperti ini tadi. Kalau seperti ini tadi yang sebelah kiri ini itu sudah banyak dipakai orang dan sifatnya hanya pengumuman. Seharusnya spanduknya seperti yang di sebelah kanan ini. Jadi sama-sama buat spanduknya, sama-sama bayarnya, nilainya kalau beli itu sama, tapi kalau kita bisa mengolah dengan lebih baik, itu akan lebih menarik perhatiannya orang. Terus lanjut lagi, spanduk isinya apa? Ajakan masuk ke toko. Ini tadi kan sudah memenuhi ya, ajakan untuk masuk ke toko. Daripada nanti balik lagi, mampir dulu sini. Jadi membuat orang untuk mampir. Bandingkan dengan spanduk yang sebelah kiri ini. Terus kita dikasih tahu menyediakan berbagai macam sembako. So what gitu loh, apa urusannya sama saya gitu. Gak ada sisi emosionalnya untuk mengajak orang mampir ke tokonya dia. Hanya pengumuman, saya buka warung, bisa pesan online, nomornya sekian, alamatnya sekian, sudah selesai. Gak ada daya tariknya sama sekali, hanya sekadar pengumuman saja. Kalau kita memang mau menarik pembeli baru datang, orang baru datang, kita harus buat spanduk yang seperti ini, yang provokatif seperti ini, yang sebelah kanan ini ya. Oke, kemudian isinya apa lagi? Spanduk provokatif itu misalnya produk promo terbatas. Jadi kita ada produk promo terbatas. Misalkan di sini nanti kita tambahin produk apa yang promonya terbatas. Kita spanduk ini dijadwalkan ganti ya, jangan sampai nunggu sobek-sobek baru diganti. Kita setiap ada produk baru itu jangan pelit-pelit ya untuk ganti spanduk, karena ini tuh alat untuk menarik orang datang ke tempat kita. Maksimal mungkin sampai 100.000 aja nggak sampai mungkin ya cetak sekali spanduk ya. Itu karena spanduk ini adalah cara kita menarik orang yang lewat untuk mampir ke toko kita. Jadi ibaratkan ini brosur yang harus kita cetak secara rutin supaya kita nggak hanya menunggu pembeli datang, tapi kita menarik orang baru yang lewat untuk mampir ke toko kita. Lalu kemudian eksistensi bisnis. Nah, eksistensi bisnis ini kita harus sering muncul di media sosial dengan konten-konten kita. Banyak hal yang kita bisa buat konten di toko kita itu sebenarnya. Tinggal kita hanya perlu ngarahin apa aja yang harus kita tik, apa aja yang harus kita tampilkan, apa yang jangan, supaya orang itu tertarik untuk datang ke bisnis kita. Setelah orang datang, minimal kontak dulu lah. Kalau sudah kontak, sudah nanya-nanya dulu di WhatsApp kita, kemudian kita eksistensinya di WhatsApp di story ya, tetap di story supaya orang tahu kontak kita, tahu apa yang sedang terjadi dalam bisnis kita. Gitu kita buat story di WhatsApp. Tapi story yang seperti apa yang kira-kira itu nanti menarik orang untuk datang ke kita. Nah, itu perlu dipikirkan juga, tapi rumusnya dua ini ya, ketakutan sama keinginan. Nah, ini
ketika eksistensi ini kita terus lakukan di bisnis kita, di toko kita secara online, itu juga akan mendatangkan orang secara offline. Orang akan mulai penasaran, orang mulai terbangun kebutuhannya untuk belanja di tempat kita karena kita sudah menyiapkan pemikat yang tadi di awal supaya orang datang ke toko kita. Begitu aja, semoga ini bermanfaat. Untuk yang mau didesainkan spanduknya seperti ini, tokonya apapun itu, bisa kontak link yang ada di deskripsi ya. Jadi karena sama-sama cetaknya nih, sayang banget kalau kita ngedesainnya asal-asalan atau yang penting cetak aja. Lebih baik kita buat desain yang menarik, yang bisa membuat orang melirik kemudian mampir ke bisnis kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.